Dunia Vida seolah runtuh saat ia menemukan bahwa istana megah yang ia rawat dengan kasih sayang hanyalah panggung sandiwara, di mana suaminya, Roni, diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Elsa, sahabat yang paling ia percayai. Namun alih-alih hancur dalam tangisan, Vida memilih jalan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Ia menghilang dalam sunyi, hanya untuk kembali sebagai raksasa bisnis yang tak terkalahkan. Kini, saat Roni dan Elsa berada di ambang kehancuran, Vida berdiri tegak di puncak kesuksesan, siap menunjukkan bahwa pembalasan tercantik bukanlah amarah, melainkan keberhasilan yang membuat lawan tak berkutik. Saksikan transformasi luar biasa seorang istri yang diremehkan menjadi wanita paling berpengaruh yang akan membuat mereka berlutut memohon pengampunan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendebarkan, saya ingin menyapa teman-teman semua yang sedang menonton. Kalian berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menelusup halus melalui celah gorden sutra di kamar utama yang luas, menyinari wajah Vida yang sudah terjaga sejak fajar. Seperti biasa, ia memastikan segala sesuatunya tertata dengan presisi yang sempurna. Mulai dari setelan jas Roni yang sudah disetrika tanpa celah, hingga aroma kopi mandeling yang mengepul hangat di meja makan. Bagi dunia luar, kehidupan Vida adalah sebuah potret kebahagiaan yang seringkali dijadikan standar impian. Ia adalah istri dari Roni, seorang pengusaha muda yang kariernya tengah melesat tajam, dan Vida merasa perannya sebagai pendukung di balik layar adalah pengabdian tertingginya. Namun, di balik senyum lembut yang selalu ia sunggingkan, ada sebuah ruang hampa yang kian hari kian meluas di relung hatinya. Saat Roni turun ke ruang makan, suaminya itu hanya terpaku pada layar ponselnya, nyaris tidak menyadari kehadiran Vida yang sedang menuangkan jus jeruk ke gelasnya. "Roni, aku berpikir mungkin akhir pekan ini kita bisa pergi ke galeri seni yang baru buka itu," ucap Vida mencoba memecah keheningan yang menyesakan. Roni hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan, sebuah respon singkat yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Vida. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti percakapan mereka seolah menguap, meninggalkan interaksi yang terasa mekanis dan dingin. Vida menatap punggung suaminya yang bersiap pergi, merasakan getaran aneh di dadanya. Sebuah firasat bahwa ia sedang membangun istana di atas pasir yang sewaktu-waktu bisa tersapu ombak. Ia memiliki segalanya secara materi, namun ia merasa asing di rumahnya sendiri. Kesunyian di rumah megah itu seolah berbisik, mengingatkannya bahwa meski ia telah memberikan seluruh jiwanya untuk kebahagiaan Roni, ia sendiri perlahan-lahan mulai kehilangan jati dirinya di tengah kemegahan yang terasa semu tersebut. Firasat buruk itu semakin nyata ketika beberapa hari kemudian, pintu rumah megah tersebut diketuk oleh seseorang yang membawa kembali aroma masa lalu yang hampir terlupakan. Sosok itu adalah Elsa, sahabat karib Vida sejak masa kuliah, yang berdiri dengan gaya yang sangat modis dan senyum yang sulit diartikan. Ia baru saja kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun menetap di luar negeri, dan kehadirannya seolah membawa angin segar di tengah kebosanan rutinitas Vida yang kaku. Tanpa ragu sedikitpun, Vida memeluknya erat, merasa bahwa mungkin kehadiran seorang sahabat adalah jawaban atas kesepian yang selama ini ia rasakan. Ia tidak menyadari bahwa di balik pelukan hangat itu, mata Elsa sedang mengamati setiap sudut rumah dengan tatapan penuh ambisi yang tersembunyi. Sore itu, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh. Namun, pembicaraan yang seharusnya penuh kenangan manis justru terasa sedikit ganjil. Elsa terus-menerus menanyakan detail tentang kesuksesan Roni, seolah sedang melakukan survei terhadap pencapaian pria yang kini menjadi suami sahabatnya itu. Vida, dengan keluguannya, menceritakan segala perjuangan mereka dari nol, tanpa menyadari bahwa ia sedang membukakan pintu bagi seseorang yang berniat mencuri kunci kebahagiaannya. Ketika Roni pulang lebih awal sore itu, atmosfer di ruangan tersebut berubah seketika. Ada kilatan aneh di mata Roni saat melihat Elsa. Sebuah ekspresi ketertarikan yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Vida. Vida mencoba mengabaikan getaran kecanggungan tersebut, menganggapnya hanya sebagai rasa canggung antara dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Namun, sepanjang makan malam, ia merasa menjadi penonton di rumahnya sendiri,
saat Elsa dan Roni mulai larut dalam obrolan tentang dunia bisnis yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tawa Elsa yang renyah memenuhi ruangan, menenggelamkan suara hati Vida yang mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik keramahan yang ditampilkan sahabatnya itu. Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilau, Vida merasakan bahwa kehadiran Elsa bukan sekedar kunjungan rindu, melainkan awal dari retaknya fondasi hidup yang selama ini ia jaga dengan penuh ketulusan. Retakan pada fondasi itu kian melebar, saat Vida menyadari bahwa kursi kosong di meja makan kini menjadi pemandangan yang lazim setiap malam. Meskipun Elsa sudah mendapatkan apartemen sendiri, kehadirannya di antara mereka justru terasa makin pekat, seolah wanita itu telah menjadi bayangan yang menyelinap masuk ke dalam setiap celah kehidupan rumah tangga Vida. Puncaknya terjadi saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, sebuah momen yang seharusnya menjadi ajang pengingat janji suci di antara sepasang kekasih. Vida telah memesan tempat di restoran favorit mereka, mengenakan gaun sutra yang ia simpan khusus untuk hari itu, dan merias wajahnya dengan penuh harapan agar gairah yang sempat meredup bisa menyala kembali. Namun hingga lilin di atas meja mulai meleleh habis, kursi di hadapannya tetap tak berpenghuni, hanya menyisakan sunyi yang kian menusuk kalbu. Ponsel Roni tidak dapat dihubungi, dan setiap pesan yang dikirimkan Vida hanya berakhir pada tanda centang yang tidak kunjung berubah warna. Saat ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang dengan hati yang hancur, ia melihat mobil suaminya terparkir di sebuah kafe pinggir jalan yang jauh dari rute kantor menuju rumah. Di sana, dari balik kaca jendela yang samar, Vida melihat Roni sedang tertawa lepas sembari menggenggam tangan Elsa dengan begitu erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada raut kelelahan bekerja di wajah Roni, yang ada hanyalah binar kebahagiaan yang selama ini tidak pernah lagi diberikan kepada istrinya sendiri. Langkah kaki Vida terasa berat saat ia berbalik menjauh, membiarkan air mata yang sejak tadi ditahan jatuh membasahi pipinya tanpa suara. Ia pulang ke rumah yang besar namun terasa mencekam, duduk terdiam di ruang tengah yang gelap gulita tanpa menyalakan satupun lampu. Keheningan malam itu menjadi saksi bisu atas hancurnya kepercayaan yang ia bangun dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun. Di tengah kegelapan, Vida menyadari bahwa dirinya bukan lagi pemeran utama dalam hidup Roni, melainkan sekadar pajangan di sebuah rumah yang sudah kehilangan nyawanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta yang ia berikan selama ini hanyalah sebuah investasi bodoh yang kini berakhir dengan kebangkrutan emosional yang amat perih. Kebangkrutan emosional itu terasa semakin nyata ketika keesokan paginya, Roni pulang dengan wajah yang tampak letih, namun menyembunyikan kegelisahan di balik matanya. Saat suaminya bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Vida memberanikan diri mendekati tumpukan pakaian kotor yang ditinggalkan begitu saja di atas lantai. Saat ia mengangkat jas kerja Roni, sebuah aroma tajam langsung menyerang indera penciumannya. Bukan bau sisa parfum maskulin milik suaminya, melainkan wangi bunga lili dan vanila yang sangat spesifik. Itu adalah aroma parfum eksklusif yang hanya dipakai oleh Elsa, sebuah wewangian yang sempat dipuji Vida saat pertemuan pertama mereka kembali. Jantungnya berdegup kencang, memberikan konfirmasi fisik atas penglihatan menyakitkan di kafe malam sebelumnya. Vida berdiri mematung di tengah kamar, meremas kain jas itu hingga jemarinya memutih, mencoba mencari alasan logis yang bisa menenangkan pikirannya. Namun, bukti-bukti itu seolah menolak untuk disangkal. Ada sehelai rambut panjang berwarna coklat terang yang tertinggal di kerah baju tersebut, sangat kontras dengan rambut hitam pekat milik Vida. Keberadaan benda-benda kecil ini seolah menjadi peluru yang meruntuhkan benteng pertahanan terakhirnya. Selama ini, ia mencoba menjadi istri yang pengertian, yang memberikan ruang luas bagi privasi suaminya. Namun, ternyata ruang itu justru digunakan untuk menampung pengkhianatan yang paling rendah. Rasa mual mulai merayapi ulu hatinya, bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa muak terhadap kepalsuan yang ia hirup setiap hari. Ia melihat bayangan dirinya di cermin besar di sudut kamar, seorang wanita yang tampak pucat, layu, dan kehilangan binar kehidupan karena terlalu sibuk mengurus kenyamanan orang lain. Aroma parfum itu seolah menjadi alarm bagi Vida untuk berhenti menutup telinga dari kebenaran yang pahit.
Di tengah kepungan wangi vanila yang memuakan tersebut, Vida menarik napas panjang, sebuah awal dari tekad yang mulai mengeras di dasar jiwanya untuk tidak lagi menjadi sekadar bayangan yang bisa dipermainkan. Tekad yang mulai mengeras itu mendorong Vida untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya, mencari kebenaran dengan matanya sendiri. Alih-alih tenggelam dalam ratapan di rumah, ia memutuskan untuk mengikuti langkah Roni yang pamit pergi dengan alasan ada rapat mendesak di luar kantor. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Vida mengemudikan mobilnya sendiri, menjaga jarak yang cukup jauh agar tidak memancing kecurigaan suaminya. Perjalanan itu membawanya ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota, tempat di mana kerumunan orang seharusnya bisa menyamarkan kehadirannya. Dari kejauhan, ia melihat sosok Roni yang tampak begitu santai, sangat berbeda dari raut wajah tegang yang selalu ditunjukkan pria itu saat berada di rumah bersamanya. Harapannya agar semua ini hanyalah kesalahpahaman seketika pupus saat ia melihat Elsa muncul dari sebuah butik ternama dengan wajah yang berseri-seri. Tanpa ada keraguan, Roni langsung merangkul pinggang Elsa dan mengecup keningnya dengan cara yang sangat protektif. Sebuah gestur kasih sayang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi Vida terima. Mereka berjalan berdampingan layaknya pasangan pengantin baru, tertawa kecil sambil sesekali saling membisikkan sesuatu yang terlihat sangat intim. Vida terpaku di balik sebuah pilar besar, merasakan dadanya seperti dihantam godam yang amat berat hingga ia sulit untuk sekadar menghirup oksigen di sekitarnya. Pemandangan itu bukan lagi sekadar firasat atau dugaan, melainkan sebuah realitas yang menghancurkan seluruh sisa harga dirinya sebagai seorang istri. Ia menyaksikan bagaimana Roni dengan ringan mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar tumpukan tas belanjaan mewah milik Elsa, padahal beberapa bulan lalu ia sempat mengeluh tentang efisiensi keuangan rumah tangga saat Vida ingin membeli perlengkapan dapur baru. Rasa sakit yang tajam mulai berganti menjadi amarah yang dingin. Vida menyadari bahwa rutinitasnya sebagai pendukung setia Roni selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara, di mana ia adalah satu-satunya orang yang tidak memegang naskah. Di tengah keramaian mal yang gemerlap, Vida berdiri tegak dan bersumpah bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan dirinya menjadi orang bodoh yang dikhianati secara terang-terangan. Sumpah yang terucap di tengah keramaian mal itu menuntun Vida untuk melakukan sebuah langkah berisiko. Ia tidak akan langsung meledak, melainkan memilih untuk menguji sejauh mana topeng persahabatan Elsa akan bertahan. Keesokan harinya, Vida mengundang Elsa untuk bertemu di sebuah kedai kopi tengang, tempat yang dulu sering mereka datangi saat masih mengenakan seragam kampus. Dengan ketenangan yang dipaksakan, Vida memperhatikan sahabatnya itu duduk di hadapannya sambil mengenakan syal sutra baru yang ia tahu persis dibelikan oleh Roni kemarin sore. Elsa memulai percakapan dengan nada bicara yang manis, menanyakan kabar kesehatan Vida seolah-olah ia adalah orang yang paling peduli di dunia ini, padahal setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti duri yang menusuk pendengaran Vida. "Elsa, aku merasa Roni sedang menyembunyikan sesuatu dariku belakangan ini. Menurutmu apa yang harus kulakukan?" tanya Vida sambil menatap tajam langsung ke manik mata sahabatnya. Elsa sempat terdiam sejenak, namun dengan kecepatan yang luar biasa, ia langsung memasang wajah prihatin dan menggenggam tangan Vida dengan lembut. Ia justru mulai meracuni pikiran Vida dengan mengatakan bahwa mungkin Vida sendiri yang terlalu kurang memperhatikan penampilan atau terlalu sibuk dengan urusan rumah sehingga membuat Roni merasa bosan. Elsa dengan licik menyarankan agar Vida lebih banyak beristirahat dan tidak terlalu banyak menuntut perhatian, sebuah saran manipulatif yang dirancang agar Vida semakin menarik diri dari pergaulan dan membiarkan ruang bagi Elsa makin terbuka lebar. Mendengar retorika itu, Vida merasakan gejolak amarah yang mendingin di dalam jiwanya, namun ia hanya membalasnya dengan sebuah senyuman tipis yang sulit diartikan. Ia kini melihat dengan sangat jelas bahwa wanita di depannya bukan hanya pencuri kebahagiaan, melainkan seorang manipulator ulung yang berusaha meruntuhkan kepercayaan dirinya dari dalam. Vida memilih untuk tetap diam dan tidak membongkar apa yang ia saksikan di mal kemarin, karena ia tahu bahwa konfrontasi prematur hanya akan membuatnya tampak lemah. Saat mereka berpisah sore itu, Vida menatap punggung Elsa yang menjauh dengan keyakinan baru bahwa persahabatan mereka telah mati. Dan kini saatnya ia mulai membangun benteng pertahanannya sendiri sebelum badai yang sesungguhnya benar-benar menerjang. Keyakinan baru untuk membangun benteng pertahanan itu
menuntun Vida pada sebuah penemuan tak terduga di dalam laci meja kerja suaminya yang terkunci rapat. Setelah berhasil menemukan kunci cadangan yang tersembunyi, ia mendapati sebuah ponsel pintar model lama yang masih menyala, sengaja disembunyikan di balik tumpukan dokumen asuransi yang jarang disentuh. Dengan napas tertahan dan jemari yang bergetar hebat, Vida membuka kunci layar yang ternyata tidak menggunakan sandi rumit. Seketika, layar itu menampilkan ribuan pesan singkat dan galeri foto yang menjadi bukti konkret atas segala kecurigaannya selama ini. Di sana, terekam jejak digital yang begitu rapi dan terencana. Percakapan antara Roni dan Elsa yang tidak hanya berisi kata-kata manis, tetapi juga rencana-rencana jahat untuk membuat Vida merasa tidak berdaya dan kehilangan akal sehatnya. Vida membaca setiap baris kalimat yang dikirimkan Elsa kepada Roni, di mana wanita itu seringkali menghasut suaminya dengan mengatakan bahwa Vida adalah beban bagi karir Roni, karena terlalu kuno dan tidak bisa bersosialisasi di kalangan elit. Bahkan, ada sebuah foto yang diambil di apartemen Elsa saat Vida sedang jatuh sakit sebulan yang lalu, memperlihatkan mereka sedang merayakan kesunyian Vida dengan tawa kemenangan. Rasa sakit yang menjalar di dada Vida kini berganti menjadi sebuah kekuatan dingin yang mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang menghadapi dua orang yang sangat dicintainya, namun mereka justru bekerja sama untuk menghancurkan kewarasannya secara perlahan. Logika Vida mulai bekerja lebih cepat daripada detak jantungnya. Ia tidak menghapus satupun bukti tersebut, melainkan mengirimkan semua tangkapan layar itu ke alamat surel pribadinya yang baru. Setiap foto dan rekaman suara yang ia temukan adalah amunisi yang akan ia simpan rapat hingga saatnya tiba. Di tengah keheningan ruang kerja yang temaram, Vida menutup kembali laci itu dengan perlahan, memastikan tidak ada jejak keberadaannya yang tertinggal. Ia berdiri di tengah ruangan dengan kepala tegak, menyadari bahwa meski hatinya telah hancur berkeping-keping, ia memiliki kartu as yang akan mengubah jalannya permainan ini selamanya. Kartu as yang tersimpan rapat dalam surel pribadinya memberikan Vida keberanian untuk mulai melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini mengungkungnya. Ia memutuskan untuk menghadiri sebuah seminar bisnis berskala nasional. Sebuah kegiatan yang selama ini selalu dilarang oleh Roni, dengan alasan bahwa urusan luar rumah bukanlah tempat untuk seorang istri. Di tengah hiruk-pikuk gedung pertemuan yang megah, Vida merasa seperti burung yang baru pertama kali lepas dari sangkar. Ia duduk di barisan tengah, menyimak setiap materi dengan penuh antusiasme. Hingga seorang pria bernama Dio naik ke atas panggung untuk memberikan presentasi tentang strategi membangun kemandirian finansial bagi pemula. Dio adalah sosok yang karismatik, dengan tutur kata yang tajam namun penuh motivasi, yang seketika membuat Vida tersadar akan potensi dirinya yang telah lama terabaikan. Setelah sesi berakhir, Vida memberanikan diri mendekati Dio untuk mengajukan sebuah pertanyaan tentang manajemen resiko. Dio menatap Vida dengan tatapan yang sangat berbeda dari tatapan Roni. Tidak ada nada meremehkan, melainkan rasa hormat terhadap kecerdasan yang terpancar dari pertanyaan wanita di hadapannya. Anda memiliki pemikiran yang sangat tajam. Apakah Anda sudah memiliki bisnis sendiri? Tanya Dio dengan nada tulus. Percakapan singkat itu berkembang menjadi sebuah diskusi mendalam di kedai kopi gedung tersebut. Dio melihat bakat alami Vida dalam menganalisis pasar, sesuatu yang bahkan Vida sendiri tidak menyadarinya, karena selama ini selalu dianggap tidak mampu oleh suaminya sendiri. Pertemuan dengan Dio menjadi sebuah titik balik yang krusial bagi kondisi psikologis Vida. Pria itu memberikan kartu namanya dan menawarkan diri untuk menjadi mentor jika Vida serius ingin mengubah nasibnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vida tidak lagi memikirkan tentang apa yang sedang dilakukan Roni dan Elsa di belakangnya. Pikirannya kini dipenuhi dengan angka-angka, rencana bisnis, dan bayangan tentang dirinya yang berdiri di atas kakinya sendiri. Saat ia melangkah keluar dari gedung seminar, langit sore yang kemerahan seolah memberikan restu bagi perjalanannya. Vida menyadari bahwa meski hatinya terluka, pikirannya kini memiliki tujuan baru yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan pernikahan yang sudah keropos. Tujuan baru yang jauh lebih besar itu menjadi rahasia kekuatan Vida saat ia kembali menginjakkan kaki di rumah.
di mana suasana justru semakin mendingin. Roni kini tidak lagi berusaha menutupi ketidaksukaannya. Bahkan ia mulai terang-terangan meremehkan setiap hal kecil yang dilakukan Vida. Saat makan malam yang sunyi, Roni mengomentari penampilan Vida yang terlihat lebih segar. Namun bukannya memuji, ia justru melontarkan kalimat pedas bahwa dandanannya tetap saja tidak akan bisa menyaingi keanggunan wanita karir seperti Elsa. Di mata Roni, Vida tetaplah seorang wanita rumahan yang tidak memahami kerasnya dunia luar. Sebuah persepsi yang sengaja ia pelihara agar Vida terus merasa rendah diri dan bergantung sepenuhnya padanya. Namun, di balik diamnya Vida yang dianggap sebagai bentuk ketundukan, ia sebenarnya sedang menjalani kehidupan ganda yang sangat produktif. Setiap kali Roni pergi menemui Elsa, Vida segera membuka laptopnya dan tenggelam dalam sesi bimbingan daring bersama Dio. Pria itu memberikan tugas-tugas riset pasar dan analisis tren yang menantang, yang semuanya dilahap Vida dengan kecepatan luar biasa. Dio seringkali menyatakan kekagumannya pada insting bisnis Vida yang sangat tajam, yang selama ini hanya tersia-siakan untuk mengatur menu makanan dan jadwal kebersihan rumah. Dukungan intelektual dari Dio menjadi penawar racun dari setiap cacian yang dilontarkan Roni di meja makan. Situasi mencapai titik didih ketika Roni dengan kasar meminta Vida untuk berhenti ikut campur dalam urusan finansial keluarga, mengklaim bahwa Vida hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa tahu cara mencarinya. Vida hanya menatap suaminya dengan tenang, menyimpan rapat kenyataan bahwa ia baru saja memenangkan proyek lepas pertama dengan nilai yang cukup besar berkat koneksi yang diberikan Dio. Ia membiarkan Roni terus berada di atas angin dengan kesombongannya, sementara ia sendiri perlahan-lahan memindahkan aset pribadinya dan memperkuat jaringan relasinya. Topeng kepatuhan yang ia kenakan kini terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa sebentar lagi, panggung sandiwara ini akan segera berakhir dengan cara yang sama sekali tidak terduga oleh Roni maupun Elsa. Cara yang sama sekali tidak terduga itu akhirnya mencapai titik puncaknya pada sebuah malam yang sangat sunyi, ketika Vida menemukan sebuah dokumen di tas kerja Roni yang tertinggal. Di dalamnya, tertera rencana pengalihan beberapa aset rumah tangga yang seharusnya menjadi hak bersama ke atas nama Elsa, dengan alasan investasi fiktif. Inilah bukti pamungkas bahwa pengkhianatan suaminya bukan sekadar urusan perasaan, melainkan juga sebuah upaya terstruktur untuk memiskinkannya secara finansial. Sambil menggenggam kertas-kertas dingin itu, Vida merasakan sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimuti dirinya. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah tekad baja yang membeku. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 2 dini hari, Vida mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan yang sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia tidak membawa perhiasan mahal atau tas mewah pemberian Roni, yang selama ini hanya menjadi simbol belenggu, melainkan hanya membawa pakaian secukupnya, dokumen penting, dan laptop yang berisi seluruh rencana masa depannya. Di bawah temaram lampu meja, ia menulis selembar surat singkat yang tidak berisi kemarahan, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa ia melepaskan segala beban yang selama ini menghambat langkahnya. Setiap tarikan napasnya terasa lebih lega seiring dengan berkurangnya beban yang ia rasakan di dada. Sebelum melangkah keluar melalui pintu belakang, Vida menoleh sejenak ke arah rumah yang telah ia rawat dengan sepenuh hati selama 5 tahun terakhir. Rumah itu kini tampak seperti bangunan kosong yang kehilangan jiwanya, sama seperti hubungannya dengan Roni yang telah lama runtuh. Ia melangkah menuju mobilnya yang sudah ia parkir agak jauh dari halaman, lalu mengemudi pergi membelah kegelapan malam menuju apartemen kecil yang sudah ia sewa secara rahasia. Di tengah perjalanan, ia mematikan ponsel lamanya dan menyalakan ponsel baru yang hanya diketahui oleh Dio. Vida menyadari bahwa malam ini adalah batas akhir dari masa lalunya yang kelam, dan saat matahari terbit nanti, ia akan lahir kembali sebagai wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Matahari terbit membawa atmosfer yang sangat berbeda bagi Vida, yang kini duduk dengan tenang di sebuah ruang pertemuan netral untuk menghadapi badai yang telah ia persiapkan. Beberapa hari setelah kepergiannya yang sunyi, ia mengatur pertemuan dengan Roni dan Elsa, sebuah undangan yang mereka kira adalah ajakan untuk berdamai karena Vida telah menyerah. Saat keduanya melangkah masuk dengan wajah angkuh, Vida tidak lagi menunjukkan sorot mata yang redup atau bahu yang lunglai. Ia duduk tegak di balik meja kayu jati yang kokoh, dengan sebuah map biru tebal di hadapannya yang berisi seluruh rahasia gelap yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi di balik punggungnya. Aku tahu kalian berpikir aku pergi karena kalah,
Tapi sebenarnya aku pergi untuk menjemput harga diriku, ucap Vida dengan suara yang rendah namun memiliki wibawa yang sangat kuat. Ia menggeser berkas perceraian beserta salinan bukti penggelapan aset dan rekaman percakapan mereka yang paling intim ke tengah meja. Wajah Roni yang tadinya penuh kemenangan seketika berubah menjadi pucat pasi, sementara Elsa mencoba mencari celah untuk membela diri dengan kata-kata manisnya yang biasa. Namun, Vida segera mengangkat tangan, menghentikan setiap kebohongan yang hendak keluar, seraya menegaskan bahwa ia tidak datang untuk mendengar penjelasan, melainkan untuk memberikan keputusan akhir yang tidak dapat diganggu-gugat. Emosi di ruangan itu meledak saat Roni menyadari bahwa posisi tawar yang ia miliki telah hancur sepenuhnya. Ia tidak hanya terancam kehilangan istri yang selama ini mengurus seluruh hidupnya, tapi juga reputasi bisnisnya. Elsa, yang selama ini merasa menjadi pemenang, mulai menunjukkan ketakutan saat melihat bukti-bukti hukum yang bisa menjeratnya dalam kasus penipuan aset. Vida menatap mereka berdua dengan rasa iba yang dingin, menyadari bahwa kedua orang ini hanyalah pengecut yang berlindung di balik topeng kesuksesan semu. Tanpa menunggu balasan lebih lanjut, Vida berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri, merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama terbelenggu dalam kepalsuan. Kekacauan yang mereka ciptakan sendiri mulai menelan keseharian Roni dengan kecepatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa manajemen Vida yang teliti, jadwal pertemuan bisnisnya menjadi berantakan. Tagihan rumah yang biasanya terbayar otomatis mulai menumpuk, dan kenyamanan domestik yang selama ini ia anggap sebagai hal biasa kini hilang tak terbekas. Di sisi lain, Elsa yang semula ia anggap sebagai pelabuhan baru justru menjadi sumber beban tambahan karena tuntutan gaya hidupnya yang tinggi tanpa mau berkontribusi pada keruwetan hidup Roni. Mereka mulai sering terlibat perdebatan sengit tentang hal-hal sepele, membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas panggung pengkhianatan tidak memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan beban realitas. Sementara itu, di sebuah kantor studio yang minimalis namun elegan, Vida sedang merayakan debut bisnis barunya yang bergerak di bidang konsultasi citra dan strategi komunikasi. Bersama Dio, ia berhasil meluncurkan kampanye pertama yang langsung menarik perhatian investor besar karena pendekatannya yang otentik dan tajam. Vida yang sekarang bukanlah wanita yang menghabiskan waktu dengan meratapi nasib di sudut kamar, melainkan sosok pemimpin yang memberikan instruksi dengan penuh keyakinan. Dio menatap rekan kerjanya itu dengan binar kebanggaan, menyadari bahwa transformasi Vida bukan sekedar tentang penampilan luar, melainkan kebangkitan jiwa yang selama ini tertidur pulas dalam kungkungan rasa tidak percaya diri. Kesuksesan bisnis ini membuat Vida kembali ke radar publik, namun dengan identitas yang benar-benar baru, sebagai seorang profesional yang disegani. Ia mulai membangun relasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh, memperluas jaringan yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dimiliki Roni. Setiap pencapaian yang ia raih terasa seperti oksigen segar yang memulihkan paru-parunya dari sesak masa lalu. Vida menyadari bahwa keberhasilan adalah bentuk pembalasan terbaik. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk menjatuhkan lawan, karena cahayanya sendiri yang akan membuat kegelapan di belakangnya terlihat semakin suram. Cahaya keberhasilan Vida memang menciptakan kontras yang menyakitkan bagi Roni, yang kini harus menyaksikan perusahaannya sendiri berada di ambang kehancuran. Akibat manajemen yang serampangan dan hilangnya fokus karena konflik pribadi dengan Elsa, investor utama Roni satu persatu menarik diri, meninggalkan lubang finansial yang sangat menganga. Dalam keputusasaan yang mendalam, Roni nekat mendatangi kantor baru Vida, berharap bisa mengetuk pintu iba wanita yang dulu selalu menjadi penyelamatnya. Ia berdiri di lobi dengan penampilan yang jauh dari kesan pengusaha sukses. Bahunya merosot, dan matanya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa lagi ditutupi oleh jas mahalnya. Saat Vida mengizinkannya masuk ke ruang kerja, suasana terasa sangat dingin dan profesional, tanpa sedikit pun sisa kehangatan masa lalu. Roni mulai berbicara dengan nada memohon, mengakui segala kesalahannya, dan meminta Vida untuk menggunakan koneksi barunya guna menyelamatkan aset-asetnya yang tersisa. Ia bahkan bersedia memberikan kompensasi apapun, asalkan Vida mau membantunya keluar dari jeratan utang yang kini menghimpit lehernya.
Vida mendengarkan setiap kalimat itu dengan ekspresi datar, sesekali melirik jam tangan peraknya, menunjukkan bahwa waktu baginya kini adalah komoditas yang sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan untuk urusan yang tidak produktif. Dilema sempat terlintas di benak Vida, bukan karena ia masih mencintai Roni, melainkan karena ia memiliki prinsip untuk tidak melihat seseorang hancur sepenuhnya. Namun Dio yang saat itu sedang berada di ruangan yang sama, memberikan tatapan yang seolah mengingatkan Vida bahwa membantu Roni hanya akan menariknya kembali ke dalam lingkaran toksik yang telah susah payah ia tinggalkan. Akhirnya, dengan ketenangan yang luar biasa, Vida menolak permintaan tersebut secara halus namun tegas. Ia menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan hidupnya masing-masing. Keputusan sulit itu diambilnya bukan karena dendam, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi dirinya sendiri yang sudah lama ia selamatkan dari reruntuhan yang sama. Penghormatan terakhir bagi dirinya sendiri itu menjadi tameng yang kuat saat Elsa, yang merasa semakin terpojok oleh kehancuran finansial Roni, mulai meluncurkan serangan terakhir yang nekat. Merasa kehilangan akses ke kehidupan mewah yang selama ini ia impikan, Elsa mencoba melakukan sabotase digital dengan menyebarkan narasi palsu di media sosial tentang asal-usul modal bisnis Vida. Ia menyusun skenario fitnah yang menuduh bahwa Vida mencapai kesuksesannya melalui jalur yang tidak jujur dan mengkhianati rekan-rekan lamanya. Elsa berharap bahwa dengan menjatuhkan reputasi Vida di mata publik, ia bisa merebut kembali perhatian atau setidaknya menyeret Vida ke dalam lumpur penderitaan yang sama dengannya. Namun, Elsa meremehkan betapa kuatnya jaringan relasi dan integritas yang telah dibangun Vida bersama Dio dalam beberapa bulan terakhir. Setiap bukti yang disebarkan Elsa justru berbalik menyerangnya karena Vida memiliki dokumentasi hukum dan jejak keuangan yang sangat transparan. Alih-alih membalas di menemahan di ruang publik, Vida tetap tenang dan membiarkan tim hukumnya bekerja secara profesional di balik layar. Ia tidak membiarkan emosinya terpancing oleh drama murahan tersebut karena ia tahu bahwa kebenaran memiliki suaranya sendiri yang jauh lebih nyaring daripada kebisingan fitnah yang dipaksakan. Di tengah badai fitnah tersebut, Dio hadir sebagai pilar pendukung yang tak tergoyahkan, membantu Vida menyusun strategi komunikasi krisis yang justru membuat citra Vida semakin kuat dan terpercaya. Publik justru melihat sosok wanita yang elegan dan cerdas dalam menghadapi provokasi, yang semakin meningkatkan nilai jual perusahaannya di mata klien-klien besar. Elsa yang tadinya berharap bisa menghancurkan Vida, kini justru harus menghadapi tuntutan balik atas pencemaran nama baik yang membuatnya semakin terisolasi dari pergaulan sosial. Vida menyadari bahwa dalam pertempuran hidup, senjata paling ampuh bukanlah serangan balik yang kasar, melainkan kualitas karakter yang tetap bersinar meski coba ditimbun oleh debu kebencian. Kualitas karakter yang tetap bersinar meski coba ditimbun debu kebencian itu akhirnya membawa Vida menuju panggung pencapaian yang jauh lebih tinggi, yakni pengakuan di tingkat internasional. Sebuah majalah bisnis terkemuka menobatkan Vida sebagai salah satu tokoh wanita paling inspiratif tahun ini berkat inovasi dan ketangguhannya dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ia diundang untuk memberikan pidato kunci dalam sebuah simposium global di Singapura, sebuah momen yang secara simbolis menandai bahwa ia telah benar-benar terlepas dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Di sana, Vida berdiri dengan penuh karisma, berbagi kisah tentang bagaimana rasa sakit dapat dikonversi menjadi energi produktif yang mampu mengubah hidup banyak orang. Kontras dengan kegemilangan itu, Roni dan Elsa kini harus menghadapi kenyataan pahit di ruang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bukti-bukti penyelewengan aset yang dikumpulkan Vida sejak malam kepergiannya, kini menjadi jerat hukum yang tidak bisa dihindari oleh keduanya. Roni kehilangan seluruh kredibilitasnya sebagai pengusaha, sementara Elsa harus menerima kenyataan bahwa segala ambisi yang ia bangun di atas penderitaan orang lain berakhir dengan tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Mereka yang dulu merasa di atas angin, kini terduduk lesu di kursi pesakitan, menyadari bahwa setiap helai manipulasi yang mereka tenun telah menjadi jaring yang mengikat diri mereka sendiri. Vida melihat kabar mengenai hukuman mereka melalui layar televisi di lobi hotel mewahnya. Namun tidak ada rasa puas yang berlebihan atau keinginan untuk mengejek. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang tulus karena keadilan akhirnya menemukan jalannya tanpa ia harus kehilangan keanggunannya sebagai manusia. Di sampingnya, Dio memberikan sebuah map rencana kerja baru yang mencakup ekspansi pasar ke benua Eropa. Sebuah tantangan besar yang disambut Vida dengan senyuman penuh optimisme.
Perjuangan kerasnya selama ini membuahkan hasil yang manis, membuktikan bahwa happy ending sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang keberanian untuk menulis bab baru yang lebih megah dan penuh makna. Bab baru yang lebih megah dan penuh makna itu perlahan mulai membuka dimensi lain dalam hidup Vida, terutama menyangkut kehadirannya bersama Dio yang kini melampaui sekadar urusan profesional. Selama ini, mereka adalah dua kutub yang dipertemukan oleh ambisi dan strategi. Namun dalam kesunyian setelah hiruk-pikuk ekspansi ke pasar Eropa, getaran emosional yang lebih dalam mulai terasa. Saat mereka duduk di sebuah restoran atap gedung di Paris setelah menandatangani kontrak kerjasama besar, percakapan mereka tidak lagi berputar pada grafik pertumbuhan atau margin keuntungan. Dio menatap Vida dengan binar kekaguman yang tulus, mengakui bahwa ia belum pernah bertemu dengan individu yang memiliki ketangguhan mental sehebat wanita di hadapannya. Vida, aku sering melihatmu menaklukkan ruang rapat, tapi melihatmu menemukan kedamaian seperti sekarang adalah pemandangan yang paling berharga bagiku, ucap Dio dengan nada suara yang melembut. Vida merasakan kehangatan yang merambat di jiwanya. Sebuah rasa yang sangat berbeda dari ketergantungan semu yang dulu ia rasakan pada Roni. Bersama Dio, ia merasa dihargai, bukan karena perannya sebagai pendukung, melainkan karena identitasnya sebagai individu yang utuh dan setara. Mereka mulai berbagi cerita tentang mimpi-mimpi pribadi, ketakutan yang pernah mereka lalui, dan bagaimana masa lalu telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana tanpa harus menjadi pahit. Ikatan ini tumbuh secara alami, seperti benih yang disiram oleh rasa hormat dan dipupuk oleh kepercayaan yang telah teruji dalam badai krisis. Tidak ada paksaan atau janji manis yang berlebihan. Yang ada hanyalah kenyamanan dalam kebersamaan dan dukungan yang tak tergoyahkan. Vida menyadari bahwa ia kini telah siap untuk membuka kembali ruang di hatinya yang sempat ia kunci rapat-rapat. Di bawah gemerlap lampu kota yang romantis, ia merasakan bahwa kesuksesan yang ia raih terasa jauh lebih lengkap ketika ada seseorang yang benar-benar memahami harga dari setiap tetes perjuangannya. Transformasi ini menjadi bukti bahwa setelah badai pengkhianatan berlalu, pelangi kebahagiaan sejati dapat muncul dalam bentuk yang paling tenang dan dewasa. Pelangi kebahagiaan yang muncul dalam bentuk paling tenang itu memandu Vida untuk akhirnya menyelesaikan segala urusan administratif yang masih mengikatnya dengan masa lalu. Proses perceraian yang panjang dan melelahkan secara hukum akhirnya mencapai ketuk palu terakhir. Sebuah bunyi yang di telinga Vida terdengar seperti melodi kemerdekaan. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang sangat ringan, tidak lagi menoleh ke belakang untuk mencari sosok Roni yang terduduk lesu di sudut ruangan. Semua dokumen telah ditandatangani, seluruh aset yang menjadi haknya telah diamankan, dan yang paling penting, hatinya kini telah sepenuhnya bersih dari sisa-sisa kebencian maupun harapan kosong yang dulu sempat membelenggu kewarasannya. Di luar gedung, Dio sudah menunggu dengan senyum yang menenangkan, seolah menjadi jangkar bagi kapal Vida yang baru saja menyelesaikan pelayaran di samudra yang penuh badai. Mereka tidak merayakannya dengan pesta mewah, melainkan dengan berjalan santai di taman kota, menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Dio menggenggam jemari Vida, sebuah gestur sederhana yang memberikan kepastian tentang masa depan yang akan mereka bangun di atas pondasi kejujuran. Vida menyadari bahwa segala penderitaan yang ia alami di tangan Roni dan Elsa hanyalah sebuah proses pembersihan untuk mempertemukannya dengan seseorang yang benar-benar bisa menghargai martabatnya sebagai seorang wanita sukses dan mandiri. Malam itu, Vida berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah cakrawala kota yang berkilauan. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil, berisi foto-foto lama dan kenangan masa lalu yang masih tersisa, lalu menyimpannya di gudang terdalam, sebagai pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapannya. Ia kini siap untuk menyambut hari esok dengan ambisi yang lebih besar dan cinta yang lebih sehat. Vida telah membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia bahwa akhir dari sebuah pengkhianatan bukanlah kehancuran, melainkan awal dari sebuah kejayaan yang tak tergoyahkan. Awal dari sebuah kejayaan yang tak tergoyahkan itu menjadi fondasi bagi Vida untuk merenungkan makna kesuksesan yang sebenarnya ia raih. Baginya, keberhasilan bukan lagi diukur dari angka-angka yang tertera di saldo rekening perusahaan atau medali penghargaan yang berderet di lemari kaca, melainkan dari ketenangan jiwa yang kini ia miliki.
Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif untuk sebuah siniar inspiratif, Vida berbagi pemikiran bahwa kemenangan sejati seorang wanita bukan terletak pada kemampuannya untuk mengalahkan orang lain yang telah menyakitinya, melainkan pada kemampuannya untuk tetap tumbuh meskipun dunianya sedang runtuh. Ia menekankan bahwa memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan, sebuah proses yang mengubah rasa perih menjadi energi kreatif yang bermanfaat bagi sesama. Pelajaran berharga yang ia sampaikan menyentuh hati ribuan pendengar yang sedang mengalami badai serupa dalam hidup mereka. Vida menjelaskan bahwa relasi yang sehat, seperti yang ia miliki sekarang bersama Dio, adalah buah dari kejujuran terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Ia tidak mencari pelarian saat terpuruk, melainkan mencari kekuatan di dalam dirinya yang selama ini terabaikan. Jangan pernah biarkan pengkhianatan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Mereka hanya bisa mengambil masa lalumu, tapi mereka tidak berhak menyentuh masa depanmu. Ucapnya dengan nada yang sangat menyentuh, namun tetap tegas. Kata-kata Vida menjadi oase bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Membuktikan bahwa seorang wanita sukses adalah mereka yang mampu membangun istana dari batu-batu yang pernah dilemparkan orang lain kepadanya. Ia menunjukkan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia bisnis maupun asmara. Di akhir sesi tersebut, Vida menyadari bahwa perannya kini telah melampaui kepentingan pribadi. Ia telah menjadi simbol harapan bahwa setiap keretakan bisa diperbaiki dengan emas kebijaksanaan, menciptakan sebuah mahakarya hidup yang jauh lebih kuat dan indah daripada sebelumnya. Mahakarya hidup yang jauh lebih kuat dan indah itu berdiri tegak di atas reruntuhan masa lalu yang kini hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah perjalanan Vida. Di sudut lain kota, pemandangan yang sangat kontras terjadi pada Roni dan Elsa, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah segala tuntutan hukum dan sanksi sosial menjatuhkan mereka ke titik terendah. Roni, yang dulu begitu sombong dengan jabatan dan kekuasaannya, kini harus bekerja di sebuah firma kecil dengan posisi yang jauh dari prestisius demi menyambung hidup dan melunasi sisa-sisa utang pribadinya. Sementara itu, Elsa kehilangan seluruh jaringan sosial mewahnya. Wajahnya yang dulu selalu menghiasi acara-acara elit, kini dihindari oleh teman-temannya yang tidak ingin terseret dalam skandal penipuan dan perselingkuhan yang mencoreng namanya. Hubungan yang dulu mereka agung-agungkan sebagai cinta sejati, terbukti hanyalah aliansi rapuh yang dibangun di atas kepentingan sesaat. Tanpa kemewahan yang menyatukan mereka, ego masing-masing mulai berbenturan, menyisakan penyesalan mendalam dan saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami bersama. Roni seringkali termenung di apartemen sempitnya, teringat akan kelembutan Vida dan keteraturan hidup yang dulu ia sia-siakan demi sebuah fatamorgana. Ia menyadari terlalu lambat bahwa berlian yang ia miliki telah ia tukar dengan kerikil tajam, yang kini justru melukai kakinya sendiri di setiap langkah. Vida mendengar kabar tentang kemerosotan mereka, tanpa sedikit pun keinginan untuk merasa jumawa atau merayakan penderitaan tersebut. Ia justru merasa lega, karena tidak perlu lagi bersinggungan dengan energi negatif yang pernah hampir mematikan semangat hidupnya. Ia melihat nasib Roni dan Elsa sebagai pengingat universal, bahwa hukum tabur tuai adalah sesuatu yang nyata, di mana ketidakjujuran pada akhirnya akan menemukan ujung perjalanannya sendiri. Bagi Vida, melihat mereka memulai hidup dari bawah bukan lagi tentang kepuasan batin, melainkan sebuah konfirmasi bahwa ia telah benar-benar bebas dan tak lagi terikat oleh rantai emosional apapun dengan orang-orang dari masa lalunya tersebut. Konfirmasi bahwa ia telah benar-benar bebas menjadi bab terakhir yang menutup buku lama dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cahaya harapan. Di sebuah sore yang tenang, Vida berdiri di tepi pantai yang landai, menatap cakrawala di mana langit dan laut seolah menyatu dalam warna keemasan. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung rambutnya, membawa aroma garam yang segar, seolah mencuci sisa-sisa kenangan pahit yang pernah menyesakan dadanya. Di sampingnya, Dio berdiri dengan tenang, tidak memberikan janji-janji surgawi yang berlebihan, melainkan sebuah kehadiran yang nyata dan tulus yang selama ini menjadi kekuatan tambahan bagi Vida untuk terus melangkah maju. Dulu aku berpikir bahwa duniaku telah berakhir saat pengkhianatan itu terungkap. Bisik Vida pelan, suaranya beradu dengan suara deburan ombak yang damai. Ia menoleh ke arah Dio,
Menyadari bahwa perjalanan menyakitkan bersama Roni dan Elsa adalah sebuah ujian besar yang membentuknya menjadi wanita yang tangguh, bijaksana, dan mandiri seperti sekarang. Pesan moral dari seluruh perjuangannya terasa begitu kuat di dalam sanubarinya, bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia bangkit setelah dijatuhkan. Vida telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipinjam dari orang lain, melainkan harus dibangun dengan tangan sendiri melalui kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang pada diri sendiri. Cerita ini berakhir bukan dengan sebuah pesta mewah, melainkan dengan sebuah langkah mantap Vida menuju masa depan yang ia rancang sendiri. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih, baik dalam bisnis maupun dalam menemukan cinta yang sehat bersama Dio, adalah upah dari kesabarannya dalam menjaga integritas. Bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah, kisah Vida menjadi pengingat bahwa badai sehebat apapun pasti akan berlalu, asalkan kita tidak menyerah pada kegelapan. Sambil menggenggam erat tangan Dio, Vida tersenyum menatap matahari yang perlahan tenggelam, merasa sangat bersyukur atas setiap luka yang kini telah berubah menjadi mutiara kebijaksanaan yang tak ternilai harganya.